Ya, ada sebuah cerita ya. Nah, cerita ini tentang seorang pemuka agama. Jadi suatu hari di tempat beliau tinggal ya mengalami musibah banjir ya. Jadi pada saat itu banjir itu datang sebatas lutut kan itu. Nah, jadi tim SAR itu datang untuk mengevakuasi. Nah, jadi dia evakuasi di daerah tersebut dan akhirnya mereka ketemu dengan seorang pemuka agama ini dan menawarkan bantuan ya. Bapak harus segera naik Pak ke ke truk ini ya karena sebentar lagi daerah ini akan apa ya akan banjir total gitu loh ya akan naik nih intensitas airnya gitu. Jadi Bapak harus segera mengungsi dari sini, Bapak harus masuk ke truk kita gitu loh. Nah, lalu ini pembuka agamanya langsung bilang gitu ya, kalian jangan pikirkan saya, kalian tolong aja yang lain karena yang lain lebih membutuhkan. Kalau saya yakin, saya percaya Allah itu akan melindungi saya kan itu. Nah akhirnya dipaksa berkali-kali pun juga nggak mau, dia selalu katakan tolong yang lain jangan tolong saya karena saya percaya Allah akan melindungi saya gitu loh. Nah akhirnya tim SAR ini bergerak lagi ya mengevakuasi yang lain kan itu. Nah, singkat ceritanya banjir ini semakin hari semakin naik. Nah, intensitas airnya semakin naik dan itu sudah sampai sepinggang. Ya, sehingga tim SAR juga datang ya, tapi kali ini bukan dengan truk melainkan dengan perahu karet ya untuk mengevakuasi daerah tersebut kan gitu. Nah, akhirnya ketemu lagi dengan si pemuka agama tadi dan kembali lagi mereka menawarkan bantuan. Ayo Pak, Bapak harus segera naik ya karena desa ini akan tenggelam. Bapak harus naik ke perahu karet ini, kalau enggak nyawa Bapak tidak tertolong. Dan tahu apa yang dikatakan seorang pemuka agama ini? Enggak, kalian lanjutkan aja perjalanan kalian, tolong yang lain, jangan pedulikan saya. Karena saya yakin Allah akan melindungi saya. Gitu loh. Begitu juga dipaksa seperti itu juga jawabannya gitu ya. Dipaksa berkali-kali dan jawabannya selalu seperti itu. Tolong yang lain jangan pedulikan saya karena saya yakin Allah akan melindungi saya kan itu. Nah, akhirnya ya dengan sangat terpaksa si tim SAR ini terus bergerak ya menolong yang lain kan itu. Nah, kemudian banjir itu semakin hari semakin meningkat. Akhirnya apa? Akhirnya itu sampai seleher ya sampai seleher. Nah, jadi tim SAR datang lagi ya, tapi kali ini bukan dengan perahu karet, melainkan dengan helikopter, kan itu ya. Nah, mereka mengevakuasi daerah tersebut, ya jangan-jangan masih ada penduduk atau masyarakat yang terjebak dengan banjir, ya kan. Nah, akhirnya ya setelah mereka coba mengevakuasi, ketemu lagi nih, ketemu lagi dengan si pemuka agama dan kembali lagi ya tim SAR tadi menawarkan bantuan. Ayo Pak, Bapak harus segera naik ke helikopter ini karena nggak lama lagi ini desa ini akan tenggelam total Pak. Bapak nanti bisa nggak selamat kan itu. Dan tahu nggak apa yang dikatakan sama pemuka agama tadi? Dia bilang nggak, kalian lanjutkan perjalanan, jangan pedulikan saya karena orang lain lebih membutuhkan. Kalau saya percaya karena Allah melindungi saya. Nah, dia katakan seperti itu gitu ya kepada tim SAR tadi. Ya terus dipaksa, Bapak harus naik, kalau nggak Bapak nggak selamat. Nggak, kalian lanjutkan aja perjalanan, jangan pedulikan saya. Karena saya yakin Allah akan melindungi saya. Nah, singkat ceritanya ya dari cerita tadi, ternyata pemuka agama tadi meninggal, ya, meninggal tidak selamat, ya, istilahnya kalau saya bilang mati konyol, ya, karena prinsipnya beliau kan itu kan. Nah, ya, ternyata cerita ini ya tidak berakhir di situ aja gitu loh, ya. Akhirnya ya di akhirat ya dia ketemu dengan dengan ulama ya bukan dengan ulama ya dengan malaikat ya sorry ya. Nah, ketemu dengan malaikat dan dia protes gitu. Dia protes ya kan, tolong sampaikan kepada Allah ya, saya sudah di dunia saya sudah mengingat beliau, saya sudah melakukan ibadah 5 waktu, yang sunnah juga saya kerjakan, yang buruk saya tinggalkan, yang baik saya tegakkan. Tapi kenapa pada saat banjir melanda daerah saya, desa saya, kenapa saya nggak ditolongnya gitu loh? Ya, kenapa Allah itu nggak sayang sama saya, sementara saya sayang dengan dia, saya selalu ibadah, ya saya selalu mengingat dia, dalam kondisi senang, dalam kondisi sulit sekalipun, saya selalu mengingat dia. Tapi kenapa ketika banjir ini melanda desa saya, kenapa Allah tidak menolong saya? Ya, uh, engkau nggak adil ya Allah, kenapa kau nggak tolong saya kan itu? Dan tahu nggak Allah itu melalui perantara malaikat ya, malaikat itu menyampaikan gitu loh. Ya, sebenarnya kau yang bego gitu loh. Ya, si malaikat itu bilang kau yang bego gitu. Sudah 3 kali Allah itu membantu kamu, ya kan itu. Sudah 3 kali pertolongan itu ada dari Allah, tapi kau abaikan. Kan nggak mungkin Allah juga turun tangan hanya membantu kamu itu, nggak mungkin seperti itu. Allah itu
membantu umatnya melalui perpanjangan tangan umatnya sendiri. Nah, kau masih ingat ya 3 kali tim SAR bantuan dari mereka itu datang mencoba membantu kau. Nah, sebenarnya tim SAR itu adalah bentuk bantuan dari Allah. Ya, kau masih ingat kesempatan yang pertama ketika banjir selutut, ya, bala bantuan datang, truk datang dari tim SAR tadi untuk mengevakuasi, tapi kau abaikan itu, gitu. Ya. Tapi gitu pun Allah masih sayang sama kau. Dia kasih kesempatan yang kedua. Melalui apa? Melalui perahu karet. Tim SAR yang datang dengan perahu karet ketika banjir itu sepinggang. Tapi kau juga menolaknya. Ya, dengan kamu berkeyakinan bahwasanya Allah akan melindungi kau. Allah melindungi kau, tapi kan dia nggak langsung datang. Ya, dia nggak langsung turun bantu kau, dia melalui perpanjangan tangan umatnya. Jadi tim SAR itu sengaja Allah kirim untuk membantu kau, tapi kau abaikan itu gitu. Nah, dan gitu pun Allah juga masih sayang sama kau. Dia kasih kesempatan yang ketiga. Kau masih ingat ketika tim SAR datang bantuan dengan helikopter dan pada saat itu banjir itu sudah sampai seleher kau. Itu juga bantuan dari Allah. Itu bantuan yang ketiga, kesempatan yang terakhir diberikan Allah kepada kau. Tapi kau jawab, enggak, kau tolong aja yang lain. Karena aku percaya Allah akan melindungi kau. Nah akhirnya ya kau mati konyol. Gitu. Ya. Nah apa apa di balik kisah ini semua teman-teman? Ya. Nah selama ini kita selalu bermohon, kita selalu berminta kepada Allah. Ya bermunajat dalam ibadahnya kita, dalam ibadah malam kita, dalam sholat tahajud kita minta sama Allah. Ya kita minta apa? Gitu. Yang pertama kita dimintakan kesehatan jasmani dan rohani. Ya, sorry. Nah kita minta kesehatan jasmani dan rohani. Nah selain kesehatan yang kita minta, apalagi yang kita minta? Rezeki. Ya. Nah kebanyakan 2 hal itu yang sering kita minta. Ya kita minta diberikan kesehatan, dimudahkan rezeki, karena dengan kita diberikan kesehatan dan kita diberikan rezeki, kita bisa menafkahi dan kita bisa memberi nafkah ke orang-orang yang kita cintai, gitu kan. Nah ingat Allah itu datang membantu kita kan nggak langsung turun tangan gitu loh, kan nggak mungkin dia datang ke rumah kita, dia ketok pintu rumah kita, assalamualaikum, udah V, ya itu besok ada bisnis FKC yang ditawarkan sama kau dan kau gabung karena bisnis itu bisa berubah masa depan kau. Kan nggak mungkin seperti itu juga cara Allah berperan, cara Allah bekerja gitu ya. Nah, Allah itu bekerja melalui perpanjangan tangan umatnya gitu loh. Jadi selama ini Anda bermohon, Anda berminta kepada Allah dimudahkan rezeki, diberikan kesehatan dan bisa jadi ya kan Allah itu menolong kita melalui perpanjangan tangan umatnya. Bisa jadi saya ini informasi yang saya sampaikan ini mungkin salah satu bentuk kuasa Allah ya untuk membantu Anda. Tetapi Anda reject, tetapi Anda menolak dan selalu doa Anda seperti itu, selalu Anda protes. Nah, kan itu. Nah, karena Anda protes tadi ya Allah juga masih sayang sama kita gitu loh. Dia kasih kesempatan lagi, dia kasih kesempatan lagi melalui BCB bisa jadi, ya melalui perpanjangan tangan umatnya bisa jadi, tapi Anda menolaknya. Nah, kalau sudah seperti itu, ya kan, jangan pernah Anda katakan Allah itu nggak adil. Jangan pernah Anda katakan Allah itu nggak menolong kita. Padahal kesempatan itu sudah ada, tetapi kita nggak peka, ya. Kita nggak peka terhadap situasi, kita nggak peka terhadap keadaan, padahal kita butuh gitu loh. Ya, nah mungkin Anda gengsi, gitu. Bapak Ibu dan teman-teman semua ya, gengsi nggak akan buat kita kaya, gitu. Nggak akan buat kita kaya kalau kita gengsi. Tapi kalau kita kaya, hidup kita pasti bergengsi, ya kan gitu. Nah makanya udah nggak zamannya lagi gitu. Apalagi sekarang udah masa pandemi corona ini dampaknya sangat luar biasa, gitu. Bukan cuma PHK di mana-mana, bukan cuma pemotongan gaji di tempat Anda bekerja, ya, tapi ini berdampak di hubungan rumah tangga karena tercatat ini banyak sekali ya perceraian yang terjadi gara-gara apa? Kesulitan ekonomi, ya kan? Nah, gara-gara kesulitan ekonomi, ya kan? Mungkin Anda saat ini sudah mengalami seperti itu, sudah di ujung tanduk dan Anda ya sudah meminta tolong kepada Allah gitu ya, melalui ibadah Anda, melalui doa-doa Anda, melalui sholat Anda, ya. Nah, Anda minta tolong sama Allah dan kesempatan itu sebenarnya sudah diberikan sama Allah, bisa jadi melalui informasi dari FKC ini yang saya sampaikan kepada Anda gitu loh. Ya kita nggak tahu kan nggak mungkin Allah langsung datang menolong Anda khusus menolong Anda seperti itu. Enggak seperti itu juga cara bekerja Allah. Gitu. Ya. Nah barangkali apa yang saya sampaikan ini ya melalui BCFKC ini salah satu bentuk bantuan dari Allah yang diberikan kepada kita tetapi kita abaikan.
Kalau seperti itu, siapa yang harus disalahkan? Ya, Allah kah atau keegoisan kita? Gitu. Ya, itu semua berpulang pada teman-teman semua. Saya tidak memaksa Anda untuk bergabung, ya, karena itu semua kembali kepada kita masing-masing, ya kan? Nah, karena memang sukses itu memang sakit, ya. Sukses itu sulit gitu, tapi jauh lebih sulit kalau kita nggak sukses. Yang namanya sukses itu selalu diawali dengan kesulitan-kesulitan. Ya, sukses itu diawali dengan sulit, gitu loh. Tapi kalau senang itu berarti bukan sukses namanya, tapi itu Anda mendapatkan warisan, gitu loh. Ya, so mungkin cukup sekian ya cerita motivasi kali ini. Semoga bisa membantu ya menambah semangat Anda. Semoga Anda tersinggung ya. Semoga Anda tersinggung. Ya kalau Anda tersinggung berarti itu bagus ya. Kalau Anda tersinggung dengan ucapan saya ini berarti itu bagus karena Anda masih manusia gitu ya. Karena Anda masih manusia ya. Anda dipenuhi otak dan perasaan gitu. Ya berarti Anda manusia. Saya ngomong seperti ini Anda tersinggung itu bagus, sangat bagus. Tapi kalau saya udah ngomong seperti ini, Anda nggak tersinggung juga. Waduh, saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Ya, berarti bisa jadi kita tuh bukan manusia. Atau hati kita tuh sudah membeku. Ya. Jadi cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semua.